Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memudahkan lisan untuk berbicara, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Semoga semua akses masuk itu Allah berikan akses yang baik dan Allah jadikan sebagai hisab yang baik kelak di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih pada pembahasan Asyrun yajri thawabuha ba'dal mamat, yaitu 10 perkara yang pahalanya terus mengalir setelah kita mati. Dan ini merupakan impian kita semua, harapan kita semua, kita bisa tatkala tangan dan kaki tidak bisa lagi beramal dan berbuat, namun pahalanya terus bergerak. Itu yang kita harapkan. Tatkala tangan dan kaki kita terbelenggu oleh kain kafan, namun ternyata pahalanya terus mengalir, menemani perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya amalan kita itu akan menjadi bayaran pada jiwa yang digadai di kuburan. Jiwa kita itu digadai, yang bisa membayarnya adalah amalan kita semasa hidup. Dan ini berarti bonus, di mana kita tidak lagi beramal, tidak punya amalan yang kita lakukan, namun bisa menjadi tambahan bayaran, menandakan bahwasanya argo ini akan menyelamatkan kita. Argo ini akan memberikan kita kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa terus mendapatkan pahala-pahala meskipun kita nggak lagi ngapa-ngapain. Makanya kenapa dalam kuburan yang ditanya itu tidak ada kaitannya sama amal, tapi yang ditanya keyakinan. Makanya ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Kan gitu. Yang ditanya 3 perkara besar ini, sehingga tidak ada kaitannya seberapa banyak amalmu. Karena pertanyaan ini bukan ranahnya malaikat munkar nakir di kuburan. Tapi ini ranahnya bagaimana nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghisab amal semua hambanya. Jadi masa kubur ini justru masih bagian dari perjalanan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa hidup di kubur lebih lama daripada hidup di atas kubur. Artinya hidup di bawah tanah akan lebih lama dibanding hidup di atas tanah. Kalau kita hidup di atas tanah mungkin hanya 60-70 tahun, boleh jadi kita hidup di bawah tanah dengan ratusan tahun. Dengan ribuan tahun kita di bawah tanah. Sehingga perjalanan 60 tahun di atas tanah harus menjamin hidup kita yang 1000 tahun di bawah tanah. Kan kalau orang bisnis ngitungnya, kita itu nanti di masa-masa yang slow living, ya, dipersiapkannya itu dari usia produktif. Ketika produktif, kita udah mempersiapkan nanti slow living kita itu berapa lama, disiapkan dari sekarang. Nanti taruh di tabungan sekian T, kita bisa hidup sampai sekian tahun, kan gitu ya. Kita taruh di rekening itu sekian triliun, maka bisa hidup sampai berapa puluh tahun ke depan. Itu berarti gambarannya orang-orang yang menilai hidup di dunia. Kalau ini dikiaskan kepada kehidupan akhirat, berarti kita harus lihat, seandainya kita hidup di kuburan 100 tahun, dari 60 tahun hidup kita harus seberapa banyak amal kita agar kita bisa slow living juga di kuburan gitu. Iya kan? Nah ini yang gak dipikirin banyak orang. Artinya apa? Kita kadang-kadang memikirkan slow living duniawi, tapi tidak memikirkan bagaimana kan hidup juga di akhirat, kita hidup juga di kehidupan yang berikutnya, kan gitu. Kalau orang berpikir mati itu adalah usai dari kehidupan, salah. Karena kita hidup lagi, sehingga kita harus memperhitungkan yang lebih panjang dari itu. Jadi investnya bukan hanya soal yang berapa atau sekian tahun di dunia ini, tapi berapa tahun nanti yang akan kita hadapi di kuburan. Gitu. Jadi hitung dulu lah perjalanan ini, karena kehidupan manusia fasenya hanya 3. Hidup, kubur, langsung akhirat. Jadi di fase hidup mungkin kita bisa aman hidupnya. Jadi di fase kubur gimana? Apakah ini menyelamatkan kita atau tidak? Dan nanti itu akan menjadikan hasil hidup kita di akhirat. Jadi bisa dibilang orang yang memaksimalkan hidup di dunia akan selamat di kubur. Orang yang selamat di kubur akan selamat di akhirat. Jadi filterisasi kita sebelum masuk akhirat adalah alam kubur. Dan kubur itu bisa jadi azab, bisa jadi nikmat. Ahlus sunnah itu menetapkan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Jadi kita harus mempersiapkannya. Sehingga apa yang kita bahas di 10 perkara ini, mudah-mudahan salah satunya, salah 2, salah 3, salah 4-nya, kita bisa amalkan supaya kita bisa santai gitu ketika di kuburan dengan amalan yang terus mengalir. Nah, kita masuk pada perkara yang kedua, itu al-amalus tsani. Qala al-muallif waffaqahullah, al-amalus tsani ijra'un nahr. Ijra'un nahri, yaitu mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Tentu ijra' di sini ada 2 makna ya. Ada 2 makna.
memperluas aliran sungai atau melancarkan aliran sungai. Jadi kata ijra di sini bisa ada dua. Misalnya aliran sungai yang tersumbat sebab banyaknya sampah, lalu dibersihkan sehingga mengalir kembali sungainya dengan baik, ini disebut ijra'un nahar. Contoh misalnya teman-teman dari yang bersih-bersih sampah itu? Bandawara Group misalnya, dia bersih-bersihkan sungai. Tadinya sungai itu misalnya sampah semua sehingga alirannya tidak baik, menyebabkan banyak bencana. Dibersihkan oleh dia, dibersihkan oleh mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang ijra'un nahar. Karena ijra di sini dia benar-benar mengembalikan aliran sungai. Ya. Atau makna yang kedua yaitu kita memperluas alirannya. Misalnya kita buka akses buat pertanian, buat air minum, buat lain-lain. Kita buka akses itu buat kehidupan manusia, masyarakat sekitaran sungai. Itu bagian dari ijra'un nahar. Sehingga kata ijra'un nahar di sini mengalirkan sungai, baik memperluasnya atau mengembalikan alirannya. Nah, sekarang sebutlah misalnya sudah banyak orang yang melakukan memperluas aliran sungai, bahkan mata air dipakai buat mandi, buat lain-lain sudah siap dari sungai-sungai. Apa yang belum? Nah, membersihkan tadi, berarti peluang itu. Orang-orang yang membersihkan sampah-sampah sungai sehingga sungai kembali mengalir, dia dapat pahala dan pahalanya terus mengalir selama sungai itu mengalir. Jadi selama sungai itu mengalir, pahala membersihkannya juga terus mengalir. Jangan sebut nahar secara garis besar. Selokkan aja. Karena dalam Islam itu iman terendah kan ada pada imatatul adza anit thariq. Itu menghilangkan gangguan di jalanan. Berarti kaidah imatatul adza itu berlaku pada semua keadaan. Ya, bahkan memindahkan paku di tengah jalan itu imatatul adza. Itu bagian dari iman. Misalnya selokan tersumbat, kita bersihkan sampahnya, kita bersihkan kembali sehingga aliran airnya mengalir lagi kembali, itu bagian dari ijra'un nahar. Sehingga kata an-nahar ini mewakili begitu banyak aliran. Bukan hanya soal sungainya, tapi di mana tempat sesuatu itu bisa kembali mengalir, maka bisa jadi pahala. Faqad marra fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Ini hadis yang redaksi yang ketiga, riwayat Abu Hurairah, salah satunya adalah au nahran ajrahu, atau sungai yang mengalir kembali, dialirkan kembali. Sehingga dari kata ajra di sini jelas ya. Tadi dua makna secara bahasa yang kita sebutkan. Wa jaa fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kara nahra. Maknanya sama ya, yaitu au ajra nahra, yaitu mengalirkan kembali aliran sungai. Wal murad bi karyin nahar, nih yang dimaksud dengan karyun nahar adalah syaqqu jadawilil ma'i minal uyuni wal anhar likai tasilal miyahu ila amakinin nasi wa mazari'ihim fayartawin nas wa tusqaz zuru' wa tashrabal masyiyah. Jadi di sini adalah yang dimaksud karyun nahar atau jaryun nahar, ijra'un nahar adalah kita membuat saluran-saluran yang nantinya akan mengalirkan air ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga air itu nyampe ke amakinin nas wa mazari'ihim, sampai ke rumah-rumah masyarakat dan sampai juga ke pertanian, perkebunan mereka. Fayartawin nas, akhirnya banyak orang minum dari air tersebut. Wa tusqaz zuru', akhirnya ladang kebun jadi terairi. Wa tashrab al-masyiyah, lalu hewan-hewan juga merasakan itu, dia bisa minum juga dari air tersebut. Berarti di sini poin yang dimaksud oleh penulis adalah salah satu dari dua maksud yang disebutkan ajra tadi. Kalau tadi ada yang mengalirkan kembali atau ada yang memperluas aliran. Berarti yang dimaksud penulis apa? Memperluas aliran. Tapi apakah menutup kemungkinan pada poin yang satu? Tidak. Itu juga bagian dari ijra'un nahar. Dan itu punya pahala yang besar juga di hadapan Allah. Wa kam fi misli hadzal amalil jalil minal ihsani ilan nas. Betapa mulia amalan ini. Ini merupakan kebaikan bagi banyak orang. Wa tanfis anhum, dan ini bisa menjadi investasi jangka panjang buat mereka. Bi taysiri husulil ma'il ladzi bihi takunul hayah. Karena aliran air itu disimbolkan dengan kehidupan. Sehingga memberikan aliran air itu sama dengan apa? Simbol memberikan kehidupan. Bal huwa ahammu maqamat, bal ahammu muqawwimatiha. Bahkan ini termasuk apa? Perkara yang aspek yang paling penting dalam kehidupan. Muqawwimat itu artinya aspek ya. Jadi aspek yang paling penting di dalam kehidupan kita, sehingga bisa jadi konsumsi buat segala makhluk, baik manusia ataupun hewan, atau bisa menjadi kemanfaatan buat banyak orang. Misalnya ladang diairin pakai air tersebut, nanti jadi tanaman, sebutlah padi gitu kan. Padi jadi nasi dimakan banyak orang, makan menumbuhkan generasi soleh-soleh, pahalanya lihat. Berarti besar banget itu.
Kadang-kadang di kampung itu, kenapa harus penting bahas ini? Orang tuh pelit masalah aliran air ini. Jadi kadang-kadang perhitungan Masya Allah. Ini kejadian orang tua punya sawah gitu kan. Soal air ini susah. Karena nanti kalau misalnya melewati areanya dia, harus bayar dulu sama yang punya wilayah itu. Atau sebaliknya gitu. Misalnya area dia ada air, area kita nggak ada air. Pengen minta disalurkan aja, dibolongin sedikit ke area kita. Mereka nggak mau, harus ada deal-dealan dulu gitu. Kan ini kata yang seperti ini, kalau dia paham pahalanya, dia pasti nggak akan hitung-hitungan soal dunianya. Karena yang dia lihat adalah kemaslahatan jangka panjang, yaitu yajri thawabuha ba'dal mamat. Itu akan mengalir pahalanya sampai kita sudah mati. Ini berarti nomor satu kan kaitannya sama batini, itu ilmu, itu batin. Tapi yang nomor dua, ini kaitannya sama perkara konkret, zahir. Ini bukti nih, mulai dari air, menyalurkan air, berarti itu bagian dari pahala yang sangat besar. Bayangkan pemerintah ketika punya akses yang besar untuk memfasilitasi rakyatnya dengan air ini, berarti pahala dia besar banget itu. Contoh misalnya orang-orang PSDA itu. Orang-orang PSDA misalnya. Dia menjalankan tugas dengan sangat baik sehingga warga-warga masyarakat itu merasakan kebaikan dari kinerja mereka. Pahalanya besar kalau mereka beneran kerja. Kadang-kadang memang sebagian oknum alasannya kerja lapangan, tapi di lapangan nggak kerja gitu. Ini zalim ini. Padahal kalau dia bekerja, sudah dapat gaji, itu kewajiban dia, apalagi dia meniatkan itu sebagai ibadah, besar pahalanya itu. Kadang-kadang misalnya gini, mereka dinas ke tempat-tempat wisata air. Kan nggak ngurusin airnya gitu. Tapi yang ngurusin jalan-jalannya gitu. Seandainya dia ngurusin airnya, dibenerin, dirapihin, dan seterusnya. Ini kan berarti bisa jadi pahala ini. Bisa jadi pahala yang sangat besar dan mengalir terus bagi mereka. Padahal itu tugas mereka gitu. Seandainya niat itu diluruskan, apa? Besar. Wa yaltahiqu bihadza, ini termasuk juga ya, dikiaskan yang sama hukumnya bagi orang-orang yang maddul ma'i abrol anabib ila amakinin nas wa mawatin hajatihim, yaitu mengalirkan air melalui anabib itu ini, saluran air, paralon. Anabib itu paralon, jamak dari al-unbub. Jadi mufradnya al-unbub, jamaknya al-anabib. Jadi kalau misalnya kita bantu orang mengalirkan air pakai paralon kepada mereka, ke tempat-tempat yang mereka butuhkan, itu pahalanya mengalir sama. Ya, misalnya di rumah kita, jangankan jauh-jauh gitu, misalnya di rumah kita, tetangga kita lagi krisis air, nggak punya air. Kita alirkan pakai selang, itu anabib juga tuh. Jadi pakai selang kita kasih air dari rumah kita ke rumah tetangga, berarti ini termasuk ijra'un nahar ini, mengalirkan air ke rumah mereka. Nanti kita lihat hadisnya. Nabi SAW memberikan gambar yang paling simpel. Berikutnya, wa yaltahiqu bihadza aidan, termasuk sama, dikiaskan sama juga adalah wad'u baradatil ma fi amakinin nas wa mawatin ihdiyajihim. Antum tahu baradat secara bahasa sebenarnya tempat menyimpan air dingin. Tapi di sini bisa diterjemahkan dispenser. Nah, ini invest nih. Misalnya ada masjid-masjid di rest area, masjid-masjid di tempat orang banyak berhenti di tengah-tengah jalan, misalnya kayak gitu, kita siapkan dispenser, kita beliin dispenser. Kita kasih kopi, kita kasih teh, kita kasih minuman-minuman gratis. Sekarang banyak di masjid, Masya Allah. Ini termasuk pahala apa? Mengalirkan air. Karena mereka menginvestasi itu agar banyak orang mengkonsumsi airnya. Anda sering lihat sekarang, masjid itu punya kulkas, di dalamnya ada air gratis. Di beberapa masjid sudah ada tuh. Jadi air putih ditaruh di kulkasnya, air dingin ambil gratis. Jadi yang seperti ini juga bagian dari ini, ijra'un nahar. Walaupun bukan aliran sungai, tapi mereka mengalirkan air dan menjadi manfaat buat banyak orang. Jadi jangan meremehkan tentang hanya memberikan 1 galon ya, atau hanya memberikan 1 ember demi kebutuhan maslahat banyak orang atau 1 orang, itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, nih hadis dari Nabi yang saya maksud tadi, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Nah, ulang hadisnya. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Yaitu menuangkan air dari ember kamu kepada ember saudara kamu dihitung sedekah. Seandainya kita hanya punya 1 ember saja, lalu tetangga kita nggak punya air sama sekali, kita bagi sedikit dari ember yang kita punya, itu pahalanya sedekah. Sehingga kalau air cuma segitu saja bisa jadi sedekah, apalagi sampai volumenya yang besar. Apalagi volume yang lebih besar daripada itu. Jadi seandainya kita itu di rumah ngebor air, misalnya airnya deras, Masya Allah, terus dibagikan 1 RT misalnya, nih ya udah nggak apa-apa 1 RT pakai air dari boran itu, dipakai semuanya, pahalanya bayangin. Kita benar-benar slow living dunia akhirat itu.
Karena kita tinggal diem doang, pahalanya ngalir terus. Air itu terus jalan gitu. Kadang-kadang ini dianggap sebagai ngapain sih, kurang kerjaan gitu kan. Tapi ini pahalanya besar. Selama air itu digunakan, bayangkan kalau air itu dipakai wudhu. Terus wudhu itu sholat, baca Quran. Dan dia bisa melakukan banyak kebaikan lainnya. Dan bayangkan kalau misalnya pahala air itu benar-benar menjadi kebaikan begitu banyak orang gitu. Jadi bisa besar pahalanya. Bukan hanya soal airnya, tapi efek dari air tersebut itu akan besar manfaatnya. Waqad sahhanin Nabi tadi itu hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balamma sa'ala Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Ubadah nanya kepada Nabi, an afdalis sedekah, tentang seafdalnya sedekah. Sedekah yang paling utama apa? Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, saqyul ma, mengalirkan air. Jadi kata Nabi, sedekah yang afdal itu adalah mengalirkan air. Dan saqyu itu artinya memberikan air, baik memberikan untuk digunakan atau dikonsumsi, diminum. Sehingga orang yang paling besar pahalanya adalah memberikan air, baik digunakan atau untuk diminum. Contoh misalnya jamaah haji umroh gitu kan, kalau lagi panas-panasnya terik, ada yang bagi-bagi air dingin tuh bersyukurnya gitu. Kita kalau dari hotelnya jauh ke masjid, di tengah jalan ada yang bagi-bagi air dingin aja, biasa cuma air dingin, padahal kita tahu kita punya gitu. Tapi kita pasti bersyukur dapat air itu, kita berebut ambil, itu orang pahalanya besar. Sehingga mereka melakukan itu. Mereka bagi-bagi air itu bukan sekedar air itu, mereka mencari pahalanya dengan hadis-hadis dari Nabi SAW. Maka yang kayak gini jangan diremehkan, bagi-bagi air itu besar pahala. Karena kadang-kadang misalnya di Masjidil Haram lagi duduk nunggu azan, itu ada orang yang bagi-bagiin zam-zam. Dibawa beberapa gelas, dibagi sama dia. Anak pernah Jumatan di pelataran, panas banget. Ada orang yang jalan lagi khutbah Jumat, dia jalan bagi-bagiin air. Sebenarnya nggak boleh kan gitu ya. Tapi dia bagi-bagiin air itu, maslahatnya besar buat banyak orang. Mungkin saat itu dia kehilangan pahala Jumat, ya nggak? Karena dia gerak gitu, khotib lagi berkhutbah, dia malah gerak bagi-bagiin air. Seandainya dia nggak dapat pahala Jumat, dia dapat pahala yang lain. Yaitu dia membagikan air itu buat kita minum, buat kita nyiram ke kepala saking panasnya kan gitu. Kadang-kadang yang seperti itu dianggap remeh. Kadang-kadang yang kayak gitu itu dianggap biasa, padahal pahalanya sangat besar. Ingat, berarti ijra'un nahar bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu yang kedua adalah kita sebut ijra'un nahar. Dan ijra' itu bisa bermakna apa? Memperluas aliran atau juga melancarkan aliran. Misalnya aliran yang terhambat, lalu kita bersihkan segala hambatan-hambatan dalam aliran tersebut, lalu kembali lancar, maka ini disebut sebagai ijra. Dan an-nahar di sini hanya kiasan ya, walaupun makna bahasanya adalah sungai, tapi dikiaskan kepada semua jenis air. Baik itu jenisnya air minum, ya, atau air buat hewan, air untuk hewan, atau air untuk ladang dan seterusnya. Atau misalnya manfaat-manfaat yang lain yang paling yang disebutkan oleh Nabi di sini, sakil ma. Kalau kita memberikan minum orang itu pahalanya besar. Berarti sakil ma yang merupakan afdalnya sedekah. Misalnya di sini buat air minum, air untuk hewan, air untuk ladang, atau untuk digunakan dalam kebutuhan. Misalnya tetangga penyuci motor, ini paling sering ini. Tetangga penyuci motor di rumahnya gitu. Dia nggak punya aliran air yang dari rumahnya bisa ke tempat nyucinya gitu. Yang paling dekat sama tempat nyuci dia adalah keran rumah kita misalnya. Terus kita pakai, udah Pak, nih selangnya silakan pakai. Apakah nggak ada pahalanya? Kan ini termasuk ijra'un nahar. Ini termasuk orang yang mengalirkan air untuk kebutuhan dia. Apakah nggak ada pahalanya? Ada. Misal kita hitung-hitungan, ya elah cuci motor, masa di rumah saya udah becek, udah pakai air saya dan seterusnya, padahal pahalanya besar. Artinya kita bisa mendapatkan pahala dari hanya memberikan selang dan keran air di rumah kita buat digunakan buat cuci motor. Itu termasuk apa? Ijra'un nahar. Jadi sebutlah ijra'un nahar itu secara kiasan, gak volume besar, volume kecilnya banyak. Bahkan menyediakan air minum itu kan pahalanya besar. Kadang-kadang saya kalau lagi ngajar itu, saya bilang, siapa yang hari ini bikin kopi? Yang bikin kopi di meja saya siapa gitu. Itu nggak tahu pahalanya berapa besar antum bikin kopi ini. Tadinya ustadznya pusing,
Ustadznya ngantuk, dikasih kopi jadi nggak ngantuk, jadi bisa ngajarin antum. Pahalanya besar. Anda bisa ngajar lewat kopi antum. Lihat, berarti kan besar pahalanya. Jangan meremehkan gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ngasih sayembara, siapa yang mau bikin ini, yang mau bawain minum biar dia dapat pahala gitu. Ada satu orang memang dia sendiri yang bikin kopi setiap hari itu. Dia yang nyiapin kopi. Jadi pahalanya buat dia terus itu. Saya bilang ada jalur pahala lain, tenang. Ngapus papan tulis bisa, kan gitu. Dapat pahala juga dan lain-lain. Sehingga yang kayak gini-gini jangan diremehkan ya. Ini termasuk pahala yang terus ngalir. Kadang-kadang yang ngasih minum ini kan orang jadi bisa lanjutkan aktivitas gara-gara minum itu. Berarti kan besar pahalanya. Ya, jangan pernah meremehkan seperti itu. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah al-amalus tsalis, perkara yang ketiga adalah hafrul abar. Hafrul abar. Apa makna hafr? Hafr itu secara bahasa artinya membuat lubang. Itu hafara. Hufrah itu artinya lubang. Hufrah. Jadi hufrah itu artinya lubang, hafara itu melobangi. Maka hafrul abar maksudnya apa? Menggali sumur. Jadi definisi hafrul abar adalah menggali sumur. Al-abar itu jamak dari bi'run. Bi'r. Jamaknya al-abar. Al-abar. Bi'r jadi al-abar. Mungkin orang kenalnya sekarang jadi tempat mikot. Bi'r Ali. Sebenarnya kan sumur itu. Bi'r itu. Orang mungkin kenal sekarang jadi Masjid Bir Ali. Atau tempat mikot Bir Ali. Padahal Bi'r Ali itu adalah sumurnya Ali. Bi'r Ali. Jamaknya adalah abar. Nah, hafrul abar adalah menggali sumur. Maksudnya apa? Sama sebenarnya kaidahnya sama ijra'un nahar. Ya, hafrul abar itu sebenarnya buat kebutuhan banyak orang kan gitu. Kalau dulu pakai sumur kan gitu. Kalau sekarang mungkin pakai yang lain. Berarti kalau misalnya mau dikiaskan dengan segala bentuk menggali air sehingga air bisa dimanfaatkan, itu pahala yang besar. Faqad warada fi hadis Anas bin Malik. Kalau Nabi SAW, au hafara bi'ra, salah satu dari 7 yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik adalah menggali sumur. Bukan antum yang gali, tukang. Ya. Antum yang gali bukan. Tapi antum bayar. Kita yang bayar, kita yang punya idenya itu. Berarti kita dapat pahala. Apakah tukang yang dapat pahala? Kalau tukang yang mengerjakan itu tahu maslahatnya akan besar, dia niatkan karena Allah, bukan hanya karena bayarannya, dia dapat pahala. Jadi tukang itu sebenarnya bisa dapat pahala, bisa cuma dapat gaji doang. Dan bisa dapat dua-duanya dia, dapat pahala iya, gaji iya. Kalau dia bisa menyesuaikan niatnya. Wa hadzal amalu jalilul qadri, azimun naf'i wal fadlu sabiqu fi ijra'il anhar wa saqil ma yashmaluhu aidan. Ini yang Anda bilang tadi. Amal ini merupakan amalan yang mulia, perbuatan yang mulia, manfaatnya besar. Dan keutamaannya itu sama seperti yang sebelumnya kita sebutkan dalam mengalirkan air atau memberikan minum. Karena dua-duanya terkumpul dalam satu poin ini. Jadi menggali sumur ini dua-duanya masuk. Baik pengaliran air ataupun menjadi sumber air bagi banyak orang. Li'annahu suratun min suwarihi, karena itu bagian dari salah satu konsepnya. Bal innal abara fil ghalibi tadhallu salihatan li azminatin adida yantafi'u bihan nas wad dawab. Sumur memang orang nganggapnya kayak mata air kuno yang udah lama gitu. Tapi sampai sekarang orang juga pakai air sumur. Orang juga tetap pakai air sumur itu. Sehingga kalau orang waktu itu bikinnya, sebutlah yang bikin adalah nenek moyang kita 100 tahun yang lalu sumur itu, hari ini masih dipakai, pahalanya kan berarti masih ngalir. Coba bayangin. Sekarang mungkin nggak ada lagi yang gali sumur, nggak ada. Tapi orang memanfaatkan sumur yang sudah digali, itu kan berarti pahala juga bagi orang yang pertama kali menggali sumur tersebut. Jadi kebayang ya, betapa besar pahala Hajar ketika kejadian memunculkan air Zam-Zam. Kan ini sama dengan hafrul abar, walaupun dulu belum dibangun sumurnya. Tapi pencetus munculnya mata air Zam-Zam adalah pelaku utamanya kan Hajar. Sehingga apa? Nanti ketika, sekarang kan Zam-Zam punya sumur kan gitu. Dibangun sumur, bangun aliran dan seterusnya sampai diminum oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Awal mulanya kan bukan sumur. Awal mulanya hanya cari-cari tiba-tiba muncul airnya. Berarti orang yang pertama melakukan pahalanya dapat gak? Nah ini ngalir terus berarti. Salah satu pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat adalah hafrul abar. Meskipun bukan kita yang bangun sumurnya. Waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama rajulun bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Ini sahih hadisnya dan masyhur ceritanya. Jadi ada seorang laki-laki yang di perjalanan dia kehausan. Fawajada bi'ra, lalu dia menemukan satu sumur. Fanazala fiha fashariba, lalu dia turun ke bawah sumur tersebut untuk ngambil airnya buat minum. Jadi jangan menganggap sumur dulu itu pakai ember kayak kita begitu. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu juga caranya kayak gitu. Nah ini orang turun ke bawahnya, dia turun ke bawah untuk mengambil airnya.
Oh, dia minum. Ya, fanazala fiha fasyariba, tsumma kharaj. Setelah itu dia keluar, dia naik lagi keluar. Fa idza kalbun yalhas ya'kulu tsara minal atash. Tiba-tiba pas dia naik dari sumur, ada anjing lagi kehausan. Dia melet-melet sambil ngejilatin tanah. Saking dahsyat haus yang dia rasakan itu. Faqala rajul, lalu orang itu bilang, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlul ladzi kana balagha minni. Anjing ini sedang merasakan haus sebagaimana tadi saya merasakan kehausan itu. Saya tahu rasanya haus itu seperti apa. Fanazalal bi'ra, lalu orang itu turun lagi ke sumur. Si laki-laki ini turun lagi ke bawah. Famal'a khuffahu ma'an. Lalu dia bawa air itu pakai sepatunya. Sepatu dimasukin air sama dia. Tsumma amsakahu bifihi hatta raqi. Kemudian sepatu digigit sama dia, dibawa pakai mulutnya, dia naik ke atas. Fasaqal kalb. Lalu si anjing itu dikasih minum dari air yang di sepatunya itu, dikasih ke anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ngampuni dosa-dosanya. Dia bukan ngasih minum orang, dia ngasih minum anjing. Dan dia nggak ngasih minum 1 galon loh. Dia nggak ngasih minum banyak, dia cuma ngasih minum seberapa banyak sih air yang bisa dibawa di sepatu itu gitu. Cuma air itu yang dibawain. Tapi dia bisa mendapatkan syukur dari Allah langsung. Allah apresiasi langsung dan Allah ampuni segala dosanya. Qalu ya Rasulullah, sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah, alamat ta'ajjub itu. Wa inna lana fil bahaim la ajra ya Rasul. Kaitan ngasih ke hewan juga ada pahalanya kan gitu. Kata Rasul, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap yang bernyawa ada pahalanya. Setiap kali kita melakukan kebaikan kepada makhluk bernyawa ada pahalanya. Sehingga yang seperti ini kata kabidin ratbah. Kabid kan artinya hati ya. Ratbah itu basah. Ini maksudnya hati yang masih hidup. Makhluk yang bernyawa itu ada pahala dari dia. Nah, jangan juga pakai andil ini. Oh, berarti kita ngasih makan setan juga pahala. Ngasih minum setan juga pahala. Saya minum pakai tangan kiri, biar setan minum katanya. Saya dapat pahala juga. Enggak gitu caranya. Karena mereka bukan makhluk yang kabid rotbah. Jin itu bukan yang bernyawa sebagaimana nyawanya makhluk hidup yang nampak di sekitar kita. Hewan gitu kan. Bahkan tumbuhan. Itu bagian dari makhluk hidup. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala yang sama ketika memberikan itu kepada jin. Kita ngasih makan ke jin misalnya, ngasih makan ke penghuni ini enggak termasuk, malah jadi syirik. Fa in kana Allahu jalla jalaluhu qad ghafara li hadzal rajul dzunubahu li'annahu saqa kalban syurbata ma'in. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seseorang karena dia ngasih minum anjing dengan hanya 1 kali minum aja gitu. Syurbata ma'in, air sekali minum aja. Fa kaifa dhannu biman hafara al-bi'r? Coba kamu pikirkan betapa besar pahala orang yang sampai menggali sumurnya. Ya, wa tasabbaba fi wujudiha hatta ratawa wa intafa'a biha khalqun katsir. Sampai nanti si air sumur itu menjadi sumber air bagi banyak makhluk hidup, manusia dan hewan mengkonsumsi air tersebut. Betapa besar pahalanya berarti. Jadi jangan kadang-kadang kita meremehkan perkara ini padahal ini merupakan perkara yang ringan namun besar sekali efek baiknya buat kita. Mungkin ada kalanya kalau kita melihat ada kucing, ya, ada hewan-hewan sekitaran rumah gitu kan, kita tahu mereka itu sulit mencari minum misalnya, kita siapkan tempat minum depan rumah kita, kasih makanan, itu kan berarti ada pahalanya gitu. Ngasih makan kucing itu bukan buat cat lovers doang gitu, tapi buat kita juga sebagai kaum muslimin, kita bisa ngasih makan kepada makhluk hidup, ada pahalanya gitu. Ngasih makan kepada mereka juga ada pahalanya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala sab'in wala ta'irin illa ajarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada orang yang menggali sumur, menggali sumber air, lalu nanti air tersebut diminumi. Ada orang yang minum dari makhluk hidup yang kehausan. Harra di situ maksudnya atsya, ya, orang yang haus. Jadi tidak ada orang yang bangun atau menggali sumur atau mata air lalu tempat tersebut diminum oleh makhluk yang haus, baik dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan hewan melata, bahkan dari kalangan burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan memberikan pahala baginya pada hari kiamat. Tadi katanya ngasih makan jin enggak termasuk. Ini kan tidak niat memberikan kepada mereka. Kita hidangkannya buat semua makhluk. Kita galinya buat semua makhluk. Kalau sengaja minum pakai tangan kiri, kita berdosa karena tangan kirinya. Bukan karena tujuan kita ngasih makan jin, ya bukan. Tapi karena dalam hal ini cara kita yang salah. Sehingga kalau misalnya itu dikonsumsi oleh mereka dari kalangan jin atau hewan-hewan, maka dapat pahala juga. Illa ajarahullahu yaumal qiyamah. Kecuali akan menjadi pahala, Allah berikan pahala kepada dia pada hari kiamat. Masya Allah, ini berarti besar.
selain ijra'un nahar berarti apa? Hafrul bi'r. Biar sama itu sajaknya. Ijra'un nahar dengan hafrul bi'r. Atau penulis bilangnya apa? Hafru al-abar. Hafrul abar. Yaitu menggali sumur. Atau kita sebut apa? Menyediakan sumber air untuk makhluk hidup. Jadi Islam itu mengatur untuk berbuat baik ke seluruh makhluk. Dan kata seluruh makhluk berarti nggak perlu ditanya agamanya apa kan gitu. Kalau misalnya Islam itu hanya diperintahkan baik kepada yang satu agama, kenapa kok banyak hadis yang berbunyi untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup? Kan gak ditanya ayam agamanya apa, kucing agamanya apa. Apalagi ditanya NU apa Muhammadiyah, Salafi atau Wahabi, kan gak sampai sana gitu. Jadi dalam masalah kemanusiaan, maslahat seperti ini gak ditanya soal agama. Ya, kita punya tetangga meskipun beda agama sama kita, berbuat baik seperti ini tuh ada pahalanya gitu. Misalnya kita menggali sumur, lalu sumur digunakan oleh orang-orang kafir, apa nggak dapat pahala? Kan tetap dapat pahala kita, meskipun yang konsumsi orang-orang kafir. Apalagi yang konsumsi orang-orang Islam yang nantinya dia pakai sholat, pakai buat bersuci dan seterusnya, berarti pahalanya besar. Maka ini dikiaskan sama seperti ijra an-nahar. Yang ketiga, dan yang terakhir mungkin, yang keempat adalah yang keempat penulis sebutkan apa? Gharsun nakhl. Gharsu an-nakhl. Ghars an-nakhl ini maksudnya apa? Menanam juga menuai pohon kurma. Sebutlah di sini tidak ada menuainya, tapi cuma menanam pohon kurma. Bukan kita yang tuai, bukan generasi kita yang tuai, tapi generasi berikut yang menuainya, berarti sama pahalanya. Kenapa di sini yang disebutkan kurma? Kenapa yang disebutkan kurma? Karena keutamaannya dalam syariat. Karena ini masuk buah yang digunakan sebagai sunnah untuk kita makan. Berikutnya dari sisi apa? Kemanfaatannya. Karena kurma itu semuanya mengandung manfaat. Baik dari tumbuhannya maupun buahnya. Baik dari batang, daun sampai ke buahnya. Itu manfaatnya meluas. Bahkan Nabi kita SAW menyebut Muslim itu harus seperti pohon kurma. Memberikan banyak kemanfaatan. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohon kurma kecuali jadi manfaat. Harusnya Muslim gitu. Tidak ada yang keluar dari kita kecuali memberikan value yang baik buat sekitaran kita. Yang keempat adalah gharsun nakhl. An-nakhlu adalah pohon kurma. Taqaddama fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi hadisnya sudah disebutkan di atas. Qala qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au gharasa nakhlan. Wa qad taqarrara fi sunnati anna an-nakhla afdhalul asjari wa anfa'uha. Makanya saya bilang dari sisi keutamaannya, sebab kurma itu, pohon kurma itu afdhalul asjar. Itu pohon yang paling utama dan paling yang banyak manfaatnya. Wa aktsaruha aidatan 'alan nas. Ya, paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Hatta inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syabbahaha bil muslim. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya seperti muslim. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Sesungguhnya ada pohon yang mana pohon tersebut tidaklah ada sesuatu yang lepas darinya kecuali menjadi manfaat. Wa innaha mathalul muslim. Karena itu harusnya serupa dengan seorang muslim. Jadi sesungguhnya harusnya muslim itu seperti itu. Tidak ada yang keluar dari diri kita kecuali menjadi manfaat. Contoh lisan. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali manfaat. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan kecuali manfaat. Harusnya muslim gitu. Makanya sama harusnya seperti kaidah pohon kurma ini. Wa fi lafadz dalam riwayat lain, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Nah, ada pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Masya Allah. Berarti keberkahan pohon tersebut sama seperti keberkahan muslim. Hiyan nakhla, yaitu pohon kurma. Kenapa ditashbihkan dengan seorang muslim? Ini bukan karena memang menyerupakan muslim dengan tumbuhan, bukan. Tapi dari sisi apa? Nafa'ah wa barakah.
dari sisi naf'ah wa barakah, kemanfaatan dan keberkahan. Berarti di sini kenapa harus kurma? Dari sisi keutamaannya dan dari sisi manfaatnya. Kenapa nggak pohon yang lain? Mungkin dikiaskan sama pohon kelapa misalnya. Apakah an-nakhla juga bisa diterjemahkan dengan pohon kelapa? Sebagaimana kita meyakini yang pohon kelapa adalah pohon 1000 manfaat misalnya. Semuanya bisa menjadi manfaat. Apakah itu bisa sama? Selama penggunaannya sama dari sisi kemanfaatan, tetap ada pahalanya. Tapi soal keberkahan nggak bisa. Soal keutamaannya dalam syariat ya nggak bisa tentunya. Tapi kalau soal manfaat, semua pohon manfaat. Kita punya pohon mangga misalnya, dan mangga itu dikonsumsi 1 RW, berarti kan manfaat juga. Ada pahalanya juga. Tapi memang dari sisi keutamaan lebih unggul dari sisi adalah kurma. Wa inna makana lin-nakhlati hadzal fadlul kabir li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakah. Karena pohon kurma itu pohon yang baik dan berkah. Katsiratul manafi', banyak manfaatnya. La yakhlu juz'un minha fil ghalibi min fa'idatin lin-nasi wad-dawab wa yu'addu thamaruha min anfa'is thimar. Jadi si pohon kurma ini menjadi pohon yang banyak manfaatnya bagi manusia juga bagi hewan-hewan. Dan buah kurma menjadi buah yang paling bermanfaat atau berkhasiat kayak gitu. Walahu halawatun la tudaniha halawah. Manisnya kurma itu tidak ada yang menyerupainya gitu. Jadi kurma itu misalnya sebutlah manis, tapi manisnya tidak sama dengan manis buah lain. Atau kurma itu rasanya tidak ada yang sama seperti rasa buah tersebut. Nggak ada yang menyainginya. Kadzalika qalbuha wa huwa al-jummar. Al-jummar itu kalau kita lihat secara bahasa artinya apa? Lubbun nakhlah, bagian dalam pohon kurma. Kalau para ulama nyebutnya apa? Alladzi yakunu fi wasatis saq, yaitu bagian tengah batang kurma, pohon kurma. Dan itu disebut sebagai jummar. Berarti bukan cuma buahnya yang berkhasiat, tapi juga batang pohonnya. Fa innahu yahwil adid minal mukawwinatin nafi'ah lijism. Ini banyak manfaat, banyak khasiatnya untuk tubuh. Wa kadzal halu fi sa'iri ajza'iha yastafidun nas minha. Banyak faedah, banyak manfaatnya. Wa yantafi'una biha fi buyutihim. Dan mereka banyak mengambil manfaatnya untuk kebutuhan rumah mereka. Wa li hadza yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul mu'mini wasalun nakhla. Ma akhadta minha min syai' nafa'ak. Perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Tidaklah kamu mengambil sesuatu darinya kecuali menjadi manfaat. Jadi terjemahannya ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Tidaklah ada sesuatu yang kamu ambil darinya kecuali sesuatu itu menjadi manfaat bagimu. Itu terjemahan dari hadis ini. Ini tentu disebut kurma karena memang apa yang tumbuh di zaman Nabi SAW saat itu di dalam kehidupan Jazirah Arab saat itu adalah kurma tentunya. Dan kenapa pohon kurma yang Allah pilih? Karena keutamaannya. Bukan berarti kita menganggap bahwasanya pohon lain tidak memiliki manfaat atau buah lain tidak memiliki manfaat. Punya manfaat, tapi tentu kedudukan keutamaannya berbeda dengan nakhlah. Faman gharasa nakhlan wa sabbala thamarahu ila al-muslimin fa inna ajrahu yastamirru kullama ta'ima min thamarihi ta'im wa intafa'a bi nakhlihi muntafi' min insanin aw hayawan. Siapa yang menanam pohon kurma lalu dia membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir selama buahnya dikonsumsi oleh banyak makhluk dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Apakah menjualnya itu beda dengan memberikannya? Ini kan pertanyaannya gitu. Sekarang ada orang nggak ngasih misalnya gitu, tapi orang menjualnya. Apakah ini mendapatkan pahala yang sama? Tentu beda. Keutamaannya iya, tapi beda dengan keutamaan dari sisi syariatnya. Mungkin kemanfaatan iya, tapi keutamaan syariatnya beda, beda pahala. Sekarang bayangkan yang menjadi menu buka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi misalnya. Itu kan sudah disediakan pohon kurma khusus untuk menjadi menu iftar. Kan ada bungkus namanya iftar as-saim. Ini menu untuk buka puasa. Itu pohon kurmanya, kebun kurmanya sudah khusus untuk iftarus saim misalnya. Maka semua kurma yang tumbuh di sini dijadikan buat iftar jamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ini baru masuk pahalanya. Kita yang punya tanahnya, kita yang mengelolanya, kita yang menuai, memetik dan membagikannya itu dapat pahala semuanya. Mereka semua dapat menuai pahala kebaikannya yang terus mengalir selama dikonsumsi. Wa hadzal ajrul azim yashmalu jami'al ashjar. Nah, ini disclaimer-nya. Pahala ini juga meliputi semua pohon. Wa inna ma khussatin nakhlatu bidzikri fil hadits sabiq litumayyizuha wa kathrati fawaidiha. Kenapa yang disebut pohon kurma dalam hadis? Karena ini soal
keutamaannya dan karena kemanfaatannya. Sudah saya tulis di depan. Sehingga kenapa harus pohon kurma disebut? Karena keutamaan dan kemanfaatannya. Adapun pohon lain misalnya menjadi manfaat maka berpahala. Coba orang punya pohon, misalnya dia punya pohon durian. Pohon durian misalnya besar gitu kan. Dia mungkin nanamnya udah sekian puluhan tahun yang lalu, tumbuh besarnya puluhan tahun ke depan. Yang merasakan anak cucunya misalnya. Yang bangun neneknya dulu, yang nanam neneknya dulu. Tapi yang merasakan teduhnya itu generasi berikutnya. Maka selama orang berteduh di pohon tersebut, pahalanya ngalir sama orang yang pertama kali nanam. Pertanyaan saya, yang punya yang bisa membuat pohon itu tumbuh itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pahalanya dikasih sama yang nanam? Kan itu punya Allah, Allah juga numbuhin. Kenapa kok ini kaitannya dibalikin sama makhluk? Makhluk kan gak ada andil apa-apa, kita kan cuma naruh benih tiba-tiba tumbuh kan gitu. Kita nggak punya peran apa-apa, tapi kenapa dikasih pahalanya? Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha dari dia menabur tanaman, menabur benih, merawat sampai dia sebesar itu, maka pada akhirnya bisa menjadi kemanfaatan buat banyak orang. Jadi soal pohon yang rindang dan meneduhi banyak orang tuh punya pahala juga. Soal tempat-tempat yang kita jadi teduh, jadi nggak kepanasan di tempat tersebut, yang nanam pertama termasuk ghars an-nakhl. Karena dia menanam itu. Makanya kenapa sekarang kita disuruh menanam tanaman, menanam tumbuhan, menanam pohon. Supaya apa? Generasi berikutnya merasakan kenikmatannya. Kita yang nanam, mungkin yang merasakan cucu kita. Nah itu berarti bagian dari ghars an-nakhl. Fakullu man zara'a syajara. Setiap orang yang menanam satu tanaman, satu pohon, fantafa'a bihan nasu wad-dawabu wat-tuyur, nanti akan menjadi manfaat bagi manusia, hewan dan juga burung-burung. Kanat sadaqatan lahu yasiluhu ajruha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Maka ini menjadi sedekah baginya yang pahalanya akan sampai selama hidupnya dan saat dia mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah ada seorang muslim yang menanam sesuatu, yang menggali sesuatu, fayakulu minhu tayr, lalu nantinya akan dikonsumsi oleh burung, oleh manusia, oleh hewan-hewan ternak, illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali menjadi pahala sedekah bagi dia. Berarti ini menjadi bagian dari pahala yang akan terus mengalir insyaallah taala selama kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tahu kan kenapa kisah tentang wanita yang memberikan minum anjing, ya, laki-laki tadi yang memberikan minum anjing, kenapa mereka benar-benar diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini bukan soal yang dia kasih. Ini soal sesuatu yang menjadi manfaat buat makhluk hidup. Boleh jadi anjing itu bisa mati kalau nggak dikasih air. Tapi ketika dia memberikan air sama dengan memberikan kehidupan. Jadi kita memberikan air sama dengan memberikan kehidupan. Kalau dalam bahasa Arab mungkin ini disebut sebagai isti'arah. Ya, bagaimana lafaz air melambangkan kehidupan. Jadi kalimat metafora di dalam bahasa Indonesia, air ini melambangkan kehidupan. Orang yang memberikan air, menjadikan sumber air, berarti dia memberikan sumber kehidupan. Ini berarti pahala yang bisa kita ambil baru 4 yang bisa kita pelajari dari 10, dan ini semua sebenarnya mudah buat dilakukan. Ya, mudah buat dilakukan. Gak usah cari yang besar-besarnya, yang harus modal besar dan seterusnya. Cari yang kecil-kecil. Pahala-pahala yang ringan yang bisa mendatangkan manfaat buat kita. Bahkan yang kadang-kadang orang gak berpikir adalah tidak mengganggu orang lain aja pahala. Tidak mengganggu orang lain juga pahala. Berarti apa? Muslim itu diamnya aja bisa pahala. Benar, muslim itu diam aja pahala, diam aja. Itu pahala buat dia. Jadi jangankan ngomongnya, diamnya bisa jadi pahala. Coba sekarang kita punya tetangga bawel, gosip, apa-apa dikomentarin. Dosa nggak? Dosa. Tapi ketika dia diam, kita tenang, kita senang, pahala nggak buat dia? Pahala. Orang bawel diam tuh pahala. Bayangin. Itu Islam tuh. Orang bawel tiba-tiba diem, orang lain merasa tenang sama diemnya dia, pahala itu buat dia. Berarti kan gampang buat dapat pahala dalam Islam, nggak usah jauh-jauh. Artinya kita diem pun bisa jadi pahala. Apalagi kita amalkan ini semua, ijra'un nahar, hafrul abar, gharsun nakhl, ini bisa kita perlahan lakukan insyaallah dan manfaatnya bisa buat banyak orang. Dan kalau dipikir-pikir, semua ini, semua yang kita sebutkan ini, nanti akan ada kaitannya pada poin nomor 5 dan terkumpul semua di sana. Atau nanti poin-poin berikutnya ada kaitannya sama 4 yang kita sebutkan ini. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang.
dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi manfaat buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa masuk poin nomor 1, yaitu allama ilman. Ini menjadi investasi bagi yang berbicara, bagi yang merekam, bagi yang menyelenggarakan, bagi yang mempelajari, itu semua dapat bagiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.